Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kian Ramadhani. Di video kali ini saya akan membuat tugas video pembelajaran dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Marniarani. Nah, di video pembelajaran kali ini saya mengambil materi tentang pembidangan hukum kenegaraan. Yang pertama ada hukum tata negara. Nah, di sini ada dua pendapat ahli. Kita baca menurut Mohkus Nardi dan Hermaili Ibrahim, hukum tata negara yaitu sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan juga horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-haknya. Nah, kemudian tujuan dari dibentuknya suatu hukum tata negara. Nah, yang pertama itu ada mengejawantahkan berbagai pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945 setelah melalui proses amandemen. Kemudian ada membuat seluruh masyarakat Indonesia agar akrab dengan teori dan implementasi hukum tata negara di Indonesia. Kemudian mendukung berbagai studi ilmiah yang bisa saja dikembangkan terus-menerus terkait hukum tata negara. Nah, kemudian asas-asas yang digunakan di dalam hukum tata negara. Yang pertama yaitu menggunakan asas Pancasila, asas kedaulatan rakyat, asas negara hukum, asas pembagian kekuasaan, dan juga asas negara kesatuan. Nah, kemudian kita masuk ke sumber hukum tata negara. Nah, sumber hukum tata negara material yaitu sumber yang menentukan kaidah hukum tata negara. Yang pertama ada dasar dan pandangan hidup bernegara, dan yang kedua kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah-kaidah hukum tata negara. Kemudian ada sumber hukum tata negara formal adalah sumber yang dibentuk oleh organ atau lembaga negara yang berwenang dengan bentuk tertentu sehingga mengikat umum atau masyarakat. Nah, ini adalah sumber hukum dalam arti formil, yaitu ada hukum perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. Kemudian ada jurisprudensi ketatanegaraan, hukum perjanjian internasional ketatanegaraan, dan yang terakhir adalah doktrin ketatanegaraan. Nah, selanjutnya ada hukum administrasi negara. Menurut Kranenbrook, hukum administrasi negara adalah meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan-badan seperti kepegawaian atau termasuk mengenai pensiun. Kemudian peraturan wajib militer, peraturan mengenai pendidikan atau pengajaran, peraturan mengenai jaminan sosial, peraturan mengenai perumahan, tentang perburuhan, kemudian peraturan jaminan orang miskin dan sebagainya. Nah, kemudian ini adalah sumber hukum administrasi negara. Ada beberapa sumber hukum formal dari hukum administrasi negara, yaitu peraturan perundang-undangan. Kemudian ada kebiasaan atau praktek hukum administrasi negara, ada jurisprudensi, kemudian ada doktrin dan pendapat ahli, dan yang terakhir ada tatkrat. Nah, ini adalah subjek hukum administrasi negara. Subjek hukum dimaknai sebagai segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Adapun subjek hukum administrasi negara antara lain ada pegawai negeri, jabatan, dan kemudian ada negara. Nah, ini adalah hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Menurut Profesor Dr. Purnadi Purbacaraka, SH, yang menyatakan bahwa hukum tata negara berhubungan dengan negara, tidak bergerak dan mengungkap ihwal, status, dan role dalam negara, sedangkan hukum administrasi negara berhubungan
berhubungan dengan negara-negara dalam keadaan bergerak karena berintikan role playing atau sikap tindak negara. Nah, baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.